Halo, selamat pagi, selamat wayah kiwari lah, teman-teman belum tentu ngeklik ngikutin channel ini pagi. Jadi ya selamat jam segitu, selamat saat ngeklik. Baik teman-teman, saya akan sedikit memberikan bahasan tentang buruknya tata kelola pemerintahan kota. Burukkah? Itu kan pendapat Kang Bunat, yang lain tuh nggak berpendapat begitu. Apalagi para ASN, para penyelenggara pemerintahan tentu enggak akan bilang buruk. Apalagi Pak Wali Kota, Pak Wakil. Siapa bilang buruk? Toh ini prestasi ini, penghargaan ini, seabrek-abrek penghargaan. Oke. Itu mangga pendapat bapak-bapak, sementara di luar eksklusivisme pemerintahan ada yang berpendapat lain. Dan itu adalah semua orang boleh berpendapat dengan tidak perlu menjadi hiruk pikuk dan hingar bingar, tinggal dijadikan bahan pemikiran untuk mendapatkan tata pemerintahan kota yang lebih baik. Apa sih yang pertama, kenapa dibilang tata pemerintahan kota itu buruk? Simpel. Ada banyak eselon 2 pengambil keputusan teknis yang kosong, yang tidak definitif. Bapeda misalnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah misalnya. Saya nggak habis pikir rejim yang sekarang ini sudah 2 tahun berjalan, tapi tanda petik kabinet dibiarkan banyak kosong. Saya nggak habis pikir bagaimana tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Simpel, sederhana, sangat sederhana. Misalnya ketika ada perencanaan pembangunan, bagaimana mungkin itu perencanaan bisa optimum, bisa berjalan sesuai dengan harapan kebanyakan publik ketika kepala Bapeda aja tidak ada yang definitif. Bagaimana mungkin sebuah proyek pembangunan itu bisa terkelola dengan baik ketika Badan Pengelolaan Keuangan tuh tidak punya kepala yang definitif, ya kan? Jadi setiap program akhirnya mungkin harus mendapat surat tugas wali kota. Saya yang begitu goblok untuk memahami bagaimana mesin birokrasi bisa berjalan. Sebab dalam logika bodoh macam saya, ketika penguasa terpilih, maka yang menjalankan roda pemerintahan visi misi mereka adalah jajaran ASN, jajaran birokrasi pemerintah daerah, bukan tim ses yang harus berjalan. Kenapa? Oke, mereka itu para ASN belum tentu menjadi loyalis partai pemenang. Belum tentu, memang iya. Tapi kan masalahnya pimpinan daerah punya rentang kendali manajemen. Kalau tidak bisa melakukan itu, saya nggak habis pikir apa saya yang goblok tidak bisa memahami itu. Tapi teman saya bilang, di atas hitung-hitungan prosedur bagaimana jabatan bisa diberikan, itu ada hitung-hitungan lain, ada kalkulasi lain. Loyalitas partai misalnya, kader partai misalnya, atau komitmen terhadap partai, kalaupun tidak jual beli ada komitmen. Nah, itulah bodohnya saya nggak bisa mengerti bagaimana itu terjadi. Bagaimana itu menjadi pertimbangan. Padahal manajemen pemerintahan kan harus berjalan. Jadi oke, tidak mungkin ada semua orang partai masuk menjadi kepala dinas misalnya, jadi kepala badan. Kan tidak mungkin. Tapi kan ada komitmen yang dibangun sebagai penyelenggara negara.
Saya sih nggak peduli dinas ini punya proyek banyak untuk tim ses, untuk kader partai segala macam, nggak masalah. Wajar aja tim ses dapat duit, dapat imbalan. Tapi masalahnya adalah bagaimana program pembangunan itu sesuai dengan harapan publik. Bagaimana tata kelola APBD itu bisa memberikan manfaat buat sebanyak mungkin rakyat. Tak peduli siapa pemegang proyeknya, mau tim ses A, tim ses H, tim ses S, tim ses siapapun bodoh amat. Wajar tim ses mendapat pekerjaan, mendapat imbalan, tapi kurang ajar juga, betapa serakahnya juga ketika semua kue APBD dikeruk habis. Yang begitu-begitu kan mematikan. Oke, itu teman saya berbisik, itu kenapa lah hal-hal strategis di birokrasi dibiarkan kosong, mesin birokrasi dibiarkan ompong. Ya, bagus dalam satu sisi seperti efisien, beberapa kepala dinas kan tunjangan kinerja, gaji segala macam mungkin akan jadi berkurang. Tapi apa artinya itu? Hal sangat terasa itu kan sangat terlihat ketika bagaimana tata kelola anggaran dari APBN masuk ke APBD segala macam. Dengar-dengar sampai ada sanksi dari Menteri Keuangan. Itu kan artinya tata kelola pemerintahan yang buruk. Tata kelola pemerintahan yang gak berjalan on the track. Masa setiap hanya untuk mengurus program anggaran yang dibidik dari APBD provinsi atau dari APBN harus menggunakan surat tugas wali kota. Saya kesian sama sekda yang begitu repot tiap hari mesti ngurusin soal-soal begitu. Coba kalau punya pejabat pengambil keputusan yang sesuai dengan otoritasnya. Paling tidak ada misalnya di kepala Bapeda ada yang definitif. Ketika ada program tim ses yang ingin diakomodir menjadi sebuah program pemerintahan kota, paling tidak kan kepala Bapeda bisa mengurus itu dengan sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Tim ses itu bukan ASN rata-rata, karena ya secara resmi kan tidak boleh. Mana paham mereka membuat program pembangunan itu harus ada DED-nya, design engineering. Saya bukan ASN, jadi saya memang cukup bodoh untuk memahami persoalan-persoalan ini. Tapi saya cukup bisa merasakan bagaimana pembangunan dan tata kelola pemerintahan kota tidak terlalu menyentuh kepentingan banyak orang. Misalnya kenapa gedung lapdek lagi yang dioprek, sementara kekumuhan ada di pusat kota. Ya nih Harun Kabir, kenapa tiba-tiba terdengar alun-alun yang akan dioprek, padahal publik banyak masyarakat yang menginginkan tata kota itu ditata dengan rapi, tidak perlu dengan infrastruktur baru, tapi ada sentuhan yang rapi yang memberikan kesan bahwa kota ini ditata diatur dengan baik gitu. Bayangkan hal paling sederhana aja, Sukabumi rasanya nggak punya pasar deh. Yang ada itu jalan yang berubah fungsi dari jalan jadi pasar. Sebut Ciwangi, Letu Bakri, sebut Pasundan. Ya begitu. Kita kalau berbicara pasar Pelita nanti akan banyak sudut pandang, akan banyak panjang cerita yang harus dikupas berbagai argumentasi dan faktual. Ada masalah hukum di sana, ada masalah kebijakan zolim. Ya nanti deh kita bahas soal itu. Tapi sekarang yang intinya, yang paling sederhana, yang paling kelihatan itu adalah bagaimana tata pemerintahan ini dikelola dengan on the track, dengan memiliki kinerja. Kan tidak lucu ketika peran tim ses menjadi lebih kuat daripada orang Bapeda, menjadi lebih kuat daripada orang dinas yang menjadi
pengelola anggaran untuk pembangunan tertentu. Sekali lagi saya nggak peduli tim ses ini menang proyek ini segala macam. Yang saya pedulikan adalah proyeknya apa, manfaatnya apa buat warga kota Sukabumi. Cara mengelola itu bagaimana, apakah sesuai dengan mekanisme lelang, mekanisme penunjukan dan sebagainya. Jadi di situ loh bos permasalahannya. Bukan di persoalan kita semua iri nggak dapat proyek. Bukan, saya sih bodoh amat. Saya bukan orang proyek. Miskin sudah terbiasa nggak masalah. Gitu. Jadi mengkritisi itu bukan berarti karena pengen proyek, pengen apa segala macam. Tentu ada keinginan. Apa? Inginnya adalah tata kelola kota yang lebih baik, yang lebih memberikan rasa keadilan, bukan keadilan buat kelompok. Karena apa? Karena yang namanya keadilan itu akan menjadi relatif. Adil buat tim ses belum tentu adil buat rakyat. Maka wajar ketika tim ses dapat imbalan, dapat proyek, PL segala macam. Tapi menjadi tanda petik kurang ajar ketika semua proyek dikeruk untuk mereka semua sampai kue APBD habis, tidak ada pengusaha-pengusaha lokal yang biasa tumbuh dari sana. Itu kan akhirnya jadi mematikan, memiskinkan pengusaha yang ada, memakmurkan pengusaha baru yang berasal dari tim ses. Gitulah, mungkin saya sangat bodoh, terlalu goblok untuk memahami bagaimana politik kekuasaan harus mendapatkan uang bagi kantong-kantong para pemainnya. Tapi walaupun saya goblok, walaupun saya bodoh, setidaknya saya sebagai warga kota Sukabumi masih memiliki keinginan kota ini ditata dengan rapi. Ada sentuhan-sentuhan estetika di pusat kota. Macet di mana-mana memang macet, tapi kalau kota tertata dengan baik kan akan lebih enak kelihatan. Akan terlihat bahwa para pengelola kota ini memiliki sebut saja kepedulian untuk ngurus kota dengan baik. Wajar kalau mereka mendapat imbalan tertentu dari pekerjaan yang halal, dari gaji, dari tunjangan kinerja, dari uang terima kasih yang mendapatkan proyek. Kita orang timur nggak problem yang begitu-begitu. Walaupun di mata hukum tentu akan menjadi persoalan, tapi masalahnya kan yang begitu-begitu itu selama tidak tanda petik bahasa Sundanya mencolok mata buncelik kan baik-baik aja. Selama hasilnya juga manfaat dan faedahnya dirasakan oleh publik. Jadi berpikirlah bos, para komandan, para pemimpin, sebutuh-butuhnya kita, semaruk-maruknya kita harus ada yang disisakan untuk warga kota. Saya memang salah karena saya begitu bodoh untuk berada di luar sistem dan begitu goblok untuk memahami bahwa tata kelola pemerintahan kota sudah berjalan dengan baik. Kalian tentu pintar, yang benar dan kompeten gitu. Saya yang memang goblok. Tapi paling tidak suara-suara macam saya di luar sistem itu nggak sendiri. Paling tidak itu banyak orang yang bahkan mungkin di dalam sistem juga merasakan hal yang sama. Tapi dia karena terikat dengan profesi pekerjaan, ya terpaksa hati nuraninya dikebiri. Gitulah bos, kayaknya mau para petinggi itu harus belajar teori motivasi, rentang kendali manajemen tata pemerintahan deh. Biar yang bekerja tuh para ASN termotivasi dengan baik, akhirnya memiliki kinerja optimum untuk mengangkat nama rejim gitu. Sebab tim ses dengan program dengan tata laksana pembangunan jelas itu ranah yang berbeda.
Ya, itulah pendapat orang bodoh. Jadi, sebelum saya akhiri, teman-teman boleh kirim video via WA saya untuk nanti di-upload di channel ini. Dan saya berterima kasih buat mereka yang sudah subscribe. Siapa tahu channel kita akan menjadi sebuah NGO milik publik yang pendanaannya bukan dari pemerintah, tapi murni dari orang-orang yang masih punya hati, masih punya idealis, masih punya konsep. Baik, terima kasih. Selamat jam segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.